Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama aku, Siti Lastu di Learning Journal yang ketiga ini. Gimana kabarnya kalian? Kira-kira puasanya aman aja kan? Oke, kali ini aku akan bahas di Learning Journal yang ketiga dengan materi public speaking. Kira-kira apa sih itu public speaking? Public speaking itu adalah seni atau keterampilan berbicara di depan umum untuk menyampaikan pesan, ide, atau informasi secara efektif dan persuasif. Nah, kira-kira ada gak sih tujuannya public speaking ini? Tentu ada guys. Yang pertama itu menyampaikan informasi atau menginformasikan. Yang kedua, meyakinkan, mempengaruhi atau memberi pengaruh. Yang ketiga, menyampaikan suatu pendapat. Yang keempat, menghibur audiens. Yang kelima, memberikan inspirasi atau motivasi. Yang keenam, memberikan petunjuk atau instruksi. Yang ketujuh, ada membangun citra atau brand. Yang kedelapan atau yang terakhir, ada mengajukan dan menjawab pertanyaan. Kira-kira selain itu, ada gak sih manfaatnya dari public speaking ini? Pasti ada dong. Ada secara personal atau interpersonal. Nah, ada manfaat personal, diantaranya yang pertama meningkatkan kepercayaan diri, yang kedua modal untuk bisnis, yang ketiga menumbuhkan keterampilan kepemimpinan, yang keempat meningkatkan kemampuan sosial, yang kelima menyampaikan ide dengan lancar, yang keenam meningkatkan pengetahuan. Dan kemudian ada manfaat secara interpersonal, diantaranya yang pertama meningkatkan kepercayaan diri, yang kedua memperjelas dan mengorganisasi pikiran, yang ketiga meningkatkan kemampuan mendengarkan dan empati, yang keempat mempermudah negosiasi dan persuasi, yang kelima ada meningkatkan keterampilan beradaptasi. Kemudian ada manfaat secara umum. Yang pertama meningkatkan kepercayaan diri sama dengan yang sebelumnya. Yang kedua menumbuhkan leadership. Yang ketiga menyampaikan ide atau pendapat gitu secara lancar. Kemudian yang keempat meningkatkan jenjang karir. Yang kelima meningkatkan skill berpikir secara kritis. Yang keenam menjadi lebih persuasif. Nah, itu dia 3 manfaat dari mulai personal, interpersonal, dan secara umum. Itu ada 3 manfaatnya. Semuanya sangat bermanfaat jika kita sudah menguasai public speaking. Nah, itu materi pembelajarannya. Sekarang waktunya resume apa yang disampaikan oleh 3 teman saya yang menampilkan public speakingnya. Yang pertama ada teman saya yang bernama Ilyas. Dia menyampaikan dakwah bertema media komunikasi sebagai contoh sarana berdakwah untuk generasi milenial. Nah teman-teman, seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi, cara berdakwah pun mengalami perkembangan dan perubahan tentunya. Dakwah ini tidak lagi dilakukan secara sederhana, misalnya seperti dalam mimbar. Tapi pada generasi milenial ini mulai memanfaatkan kemajuan media teknologi digital. Contohnya melalui dakwah melalui media komunikasi, misalnya membuat konten Islam yang menarik, video, infografis, podcast, dan lainnya ya. Kemudian hal ini agar pesan-pesan yang mengandung nilai ajaran Islam itu bisa tersebar luas gitu pada khalayak umum dan bermanfaat bagi kehidupan. Yang kedua, temanku bernama Safa. Dia juga menyampaikan dakwah dan menjelaskan 3 golongan orang yang tidak akan dikabulkan doanya. Kira-kira apa aja ya? Yang pertama adalah mengkonsumsi atau menggunakan barang haram. Contohnya seperti alkohol atau narkoba atau hal lain yang diharamkan dalam Islam. Kemudian yang kedua adalah ghibah atau membicarakan orang lain. Nah, cewek-cewek ini jangan sampai ghibah ya. Yang ketiga adalah dengki kepada orang lain. Nah, itu dia 3 sifat yang harus kita hindari agar doa kita tetap terkabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kemudian yang ketiga ada temanku bernama Ninis. Dia menyampaikan dakwah juga tentang bersyukur. Teman-teman, seringkali kita lupa untuk bersyukur. Kita lebih sering fokus apa
yang kita belum punya gitu ya, daripada apa yang sudah kita miliki. Padahal kalau kita mau lihat ke sekeliling, banyak sekali nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Contohnya nih, kita masih bisa bernafas sampai saat ini. Itu adalah suatu kenikmatan yang besar bagi kita. Nah, gimana sih cara kita bersyukur? Cara bersyukur itu sederhana aja loh. Pertama itu jangan suka membandingkan kita dengan orang lain gitu. Yang kedua, jangan lupa untuk selalu mengucapkan alhamdulillah atau hamdalah ya disebutnya setiap kali kita mendapatkan nikmat sekecil apapun. Nah itu dia, kita jangan sampai untuk mengucapkan alhamdulillah dan bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, apapun nikmatnya, sekecil apapun nikmatnya. Nah kalau kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan, maka hidup ini akan selalu berkah. Nah itu dia teman-teman, 3 teman saya yang menyampaikan dakwahnya. Kemudian saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Nah, terima kasih apabila ada kesalahan dalam perkataan saya, mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar teman-teman. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Learning Journal yang keempat selanjutnya. Oke, bye-bye.